karena Metasport guys. Metasport bikin video tuh ya kan persaingannya susah. Hai, halo teman-teman, balik lagi dengan gua Ken di channel My Ken Official. Seperti biasa di video gua ini gua akan melakukan gameplay, yaitu bermain game Genshin Impact. Tapi sebelum itu pastikan dulu kan sudah like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video dari gua selanjutnya. Oke guys, semoga terhibur. Mari kita lanjut aja ke gameplaynya ya. Sorry guys, tiba-tiba gua udah di bagian war nih ya. Soalnya gue tadi tuh nge-record video gak masuk juga guys. Bermasalah mulu emang nih alat record gue nih. Iya, kebetulan gue nih lagi nyari material sidurin ya guys ya. Kemarin tuh ya kan kita baru sampai ya kan nge-levelin 8 ya kan, minimal level 8 ya kita kalau gini talenta sidurin. Baru ultinya aja, kalau skillnya belum level 8 ya. Kita nyari material dulu dengan Fatih inilah gitu ya kan. Heran gue dari kemarin tuh ya kan guys, gue pengen nge-build karakter nih. Kok nge-build sih, dari kemarin tuh gue nge-record gagal mulu guys ya. Sampai ya kan kemarin tuh ya kan pernah gue nge-record video ya kan tentang Genshin, udah yang storynya si Baizu, gagal guys, bener dah. Aduh, bener-bener udah nggak ke-record. Jadi bagi kalian yang penasaran ingin story Baizu selanjutnya, skip guys. Ini nanti bakal gue jelasin lah story timelinenya gimana gitu. Untuk saat ini kita ya fokus battle dulu ya guys ya. Kita nyari material sidurin dulu, karena main game ini enggak sekedar apa ya, nyimak story ya kan. Game RPG story itu ya kan kita pasti disuruh branding dulu lah, branding karakter. Kita kalian karakter gitu. Nah kebetulan juga Columbina gue udah level 9 malah guys. Lunar semua tuh. Tapi artefaknya nggak dapet yang bagus anjir. Ribet banget nyari artefak dia nih. Busuk mulu nih. Gue juga sambil nyari artefak kasih durin, nggak dapet juga. Heran gue nih. Set keluar listrik loh. Ya itu cas ngapa nggak diambil ya, seperti biasa kata gue ya kan, buat nanti kalau misalnya kita explore gitu ya. Lebih sepanjang udah setahun atau udah 2 tahun ya gue nggak explore lagi guys, soalnya nggak ada yang karakter yang bener-bener gue pengen dapetin banget gitu ya. Yang bener-bener pengen gue dapetin tuh wes santai boy, santai. Set dah, HP gue nge-lag banget. Santai woi, santai. Santai bang, santai boy, santai. Kelar anjing cok dari material nih. Itu depan ada lagi guys. Jadi nanti gue jelasin ya timelinenya gimana, cerita lanjutan Baizu.
びこりなさい。 Wes lari, aduh. 海のちぎりよ。 せい。ご助力を。 Wes kena へい。はっ。 Lunasa Hyper belum. Oke ya kan. Kita nyari material dulu ya guys ya. Ini sama ini ya. Bentar. Saking nggak lamanya nge-record tentang di sini guys ya, kolom bintang gue tuh udah ngebil level 90 gitu ya. Karena aduh, gue ada nge-record guys, cuma nggak kerekam gitu. Ini entah nih video ini nih kerekam atau nggak tahu juga gitu loh. Keluar mulu guys, nge-crash lah kalau bahasa gitu. Emang nggak kuat kayaknya aku. Oh beda guys, beda. Kalau nge-crash tuh ya kan kalau kita keluar dari game. Ini nggak ke-record gitu video kita. 覚えたわよ。せやた。 無我 Nah, の境 sudah. Oh, kenal lo. てせ Lunar belum tuh. Ya gitu nggak ke-record mulu, kesel gua sama mulu. Udah gue niatnya nyari bikin konten ya kan, malah kayak gini amat. Jadi gue fokus sama short aja gitu ceritanya guys. Gue curhat gitu aja sih. Gue fokus short dengan bikin klip anime momen, terus bikin ya jedak-jeduk anime aja lah sebisa, karena meta short guys. 痛くしちゃうかも。これこそが知恵の伝道。今宵 Bikin video tuh ya kan persaingannya susah, ketat gitu. 移して手強いですね。 Kalau short lebih gampang kesebarnya gitu. Nah, kenapa gitu ya kan? 覚えたわよ。 Oke. Buset. Gitu. Belakang gua bersinar banget, ada bulan, ada listrik juga. Depan lagi guys ya. Jadi untuk storynya Mbak Izuni ya guys ya, terakhir kali kan kita kan pengen masuk domain tuh ya, cuma gue tunda gitu karena gue pengen fokus ke domainnya gitu, karena bakal lama gitu. Kita bakal fokus battle, fokus storynya lama aku di domain. Pas gue nge-record nggak ke-record gitu guys, kan sebel ya kan. Jadi ceritanya di sini ada pengorbanan gitu guys. Kan si Jia Liang ya mencari istrinya si Jiang Li yang berkorban untuk mencari obat untuk si Jia Liang. Tapi yang terjadi ya kan, si Jia Liang tuh malah berkorban untuk istrinya yang tujuan awalnya untuk menyembuhkan si Jia Liang ya kan, nggak ada gunanya gitu. Dia berkorban biar Jia Liang ini yang berkorban untuk dia ya, yang terkena penyakit sisa-sisa para dewa ya, agak mati gitu. Tapi sama aja sih, korbannya saling berkorban. Itu antara suami dan istri saling berkorban ya kan. Siapa yang mati ya kan, ujung-ujungnya mati adalah suaminya gitu ya kan. Ujung-ujungnya dia kena penyakit jantung ya kan, mati aja lah gitu. Nggak bisa dipaksain gitu.
si Jiang Li ini juga kan ngobatin suaminya malah pakai 伝えてある。 itu racun anjing. Ya yang penyakit itu sisa para dewa gitu. Dia nyembuhnya pakai racun, jadi hanya sementara doang gitu ya kan sembuhnya. Percuma. Cuma guys. Oke, sampai sini aja dulu ya guys ya. Kita nyari farming materialnya biar nggak lama-lama banget. Ini gue juga nge-record pas bulan puasa gitu. Udah lama banget anjing, sebulan atau berapa minggu ya gue nge-record nih videonya. Sibuk banget, sibuk kerja di real life ya kan, sibuk konten juga ya kan, konten short gitu kan. Karena saking nggak ke record nih video panjang ya kan, jadi fokus ke short aja gitu. Klip 5 momen ya kan, terus jedak-jedukan 5. Kok sebisanya aja lah gue hanya ngonten. Kalau gue terlalu paksakan banget gak bisa lah gitu guys. Oke, kita jadikan ini resin dulu ya kan, buat ambil yang ini nih. Kita gacha-gacha artefak juga sekalian guys. Nge-lag abis boy. Sumpah gue nggak bisa apa dapat artefak yang bagus banget gitu. Yang bagus buat itu artefak. Sampah semua, heran gue. Sampah juga. Bagus nih. Ada tag crit rate. Apa tadi? Buset. Set crit rate juga ini. Ini hydro damage nggak ada gunanya bro, sampah. Ini sampah juga nih. Tag event goblin. Sampah semua guys, mager gua. Sampah lah hanya. Sampah. Critical damage gue nyari boy, susah kali. Gue nyari critical damage aja, dikasih sampah mulu, heran. Aduh, hanya bisa meratapi nasib ya. Ini kita fokus yang ini juga ya. Ada 4. Untuk kali lipat zaman dengan yang ini nih. Terus mana tuh? Nah ini dia. Terus 20 juga nih. Ya lah, saya dapat rumah baca gitu. Ya kita ngambil ya. Mana si durian tuh? Mafika ya.
Buset dah nge-lag parah guys. Sorry banget ya ini. Device gue udah gak kuat, gue paksain banget pokoknya. Kalau kalian gak suka ya kan gak apa-apa gitu. Ya gue di sini hanya menghibur dengan gameplay kayak gini aja lah. Kalau misalnya untuk secara kualitas video ya kan gue gak bisa gitu. Redemnya crit rate, ada HP, ada energy chat. Redemnya damage attack. Yang baru tuh mana? Ini kah tadi? Attack elemental mystery. Coba ya guys ya. Menarik ini untuk di ya. Yes, great red boy. Gagal guys, gagal ini. 77 free damage ya kan, gagal. Free damage naik sama aja ini. Crit rate tambah 10, crit damage tambah 15 ya kan. Karena ini dua ini nih satu ya kan, ini naik 2 3 gitu, jadi 8. Semua yes tuh bisa guys. Oh lanjut nggak kita coba sampai sini aja. Tinggal artefak kedua ini kampret banget ini, dua-duanya Colombina sama si Durin, tinggal artefak dong, sumpah ribet banget ini. Ini ada artefak mereka nih. Gue tuh kalah di hoki doang guys, bener. Hoki gue tuh bener-bener dah. Kalau mekanik ini tuh gue pelajari ya kan. Aduh, apalagi device gue juga udah mulai nge-lag buat kayak gini. Sabar digerakin anjir. Nah, kita lanjut ke story by Zo aja. Bentar kita belum ngeklaim adventure goal ya. Bentar. Ambil hadiah. Salah ini yang kita harus ke Bamas ini. Benar-benar nge-lag. Oi. Aku bakal berhenti nge-record Genshin Impact dan biasanya kok kayak gini terus.
Udah parah banget loh anjir. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke storynya ya guys ya. Dimana ya kan terakhir kali itu ya kan, buat kita tuh ada di domain ya, cuma videonya udah gue record kapus mulu gitu. Jadi sorry banget ya guys ya, gue hanya bisa ngejelasin timelinenya seperti apa gitu. Intinya kan terakhir kali Jiang Liao itu berusaha menemukan istrinya ya. Dia berhasil menemukan istrinya ya kan, tapi ya kan dia harus berkorban ya kan suaminya untuk menyelamatkan istrinya. Nah akhirnya berkorbannya lah itu ya kan, berkorban mati ya kan, akhirnya istrinya selamat. Itu timelinenya seperti itu guys. Kita untuk menyembuhkan penyakit sisa-sisa dewa yang dia lakukan untuk menyembuhkan suaminya, akhirnya istrinya selamat. Si Jiang Li ini selamat, tapi sebenarnya ya guys ya, kita ada plot twist gitu ya guys ya. Plot twistnya gimana ya kan, si Baizu ada plan B gitu, dimana dia mengubah suaminya itu menjadi zombie. Nah untuk lancar story gimana ya kan, kita mulai ya. Nah setelah itu ya kan si Baizu ingin berbicara dengan kita guys. Ya kita lihat ceritanya seperti apa guys. Pokoknya timelinenya seperti itulah. Si Jiang Li agak mati, Jiang Li agak mati ya kan, selamat mereka berdua ya kan. Pengorbanan yang ya hasilnya mati ya kan, tapi suaminya jadi zombie lah. Gak apa-apa, setidaknya mereka masih bisa bersama gitu. Kita lanjutin aja storynya gimana ya kan. Plot twist seperti apa lagi ya kan, si Baizu nih mau ngobrol dengan kita guys. Semoga gak ngulang lagi ya. Soalnya terakhir kali kita disuruh pakai Baizu loh. Semoga ya. Gue salah mau lanjut aja ke story ini. Si Jiang Li ingin berbicara dengan Baizu ya kalau nggak salah. Lupa gue guys. Sorry banget, ini gue udah lama banget nge-record anjir. Ini pun gue nge-record putus. Oh. Ya seperti kalian lihat lah. Ini udah gue baca ya guys ya. Jiang yang selamat, istrinya selamat ya. 俺はもう Kalian bisa baca dan post gini cerita gimana lah gitu. もし気分白先生キョンシそうただ Semoga ini kagak それが具体 mati ya. それがどれく Hai らいで guys, あ di ろう video recordan gua ada simbol oranye ya di kiri. あ Mohon maaf ya, gua nggak tahu itu apa ya. Tiba-tiba ada bug gitu. 一体裏でどん名ばかりの未完成品に過ぎませんもしカリオさんの Nah di 私 sini は nih あく aku tahu nih 私が知っているのは kenapa si Jial yang tahu lokasi 空 domainnya. 同士がわざわ Karena ざ手 si 配してくれてい karena な si ければ Utau ini ngebantu 通り kita, でngebantu si Jial yang untuk menemukan istrinya. 私はただけどは Kan kalian tahu ya kan, terakhir kali itu ya kan, kalian sempat lihat si Utau ini mengintip gitu. あ王子 Dan kalian menonton video gue dari awal gitu. 旅人パイマそんじゃまた今度ねこれで一段落つい Si Kiki ngumpet guys ini, saking takutnya sama Utau ini. 前に Bayang nggak tahu si Utau ini akan tukang gali kubur gitu, pengurus 白 pemakaman. 日今回はコーリさんすべきこと Oke, semoga kagak cut lagi ya guys ya. Ini record. Ikuti Jiang Li, tinggal. Semoga kagak cut lagi, soalnya video gue cut mulu guys. Di face gue udah terlalu gak kuat atau gimana gue nggak tahu. Udah kayak gini gue masih maksain jadi konten kreator gitu guys. Bener-bener hebat dan bener-bener gila gue anjir. Nge-record dengan HP kayak gini anjir. Yang udah nge-lag HP-nya, yang kualitasnya jelek buat kayak gini, tapi gue tetap nge-record. Ya nggak tahu lah gue. Kalian menikmati nggak ya? Menurut gue sebagian banyak nggak, biasanya nggak lah.
Tapi kalau misalnya kalian suka cara gue bagaimana menjelaskan bermain gameplay ya kan di sini ya kan, kalian boleh ikuti gue lah. Gue serius guys pengen jadi konten kreator di sini. Semoga bisa berhasil gue kelakuin. Amin. Nge-lag habis ya. Nah kita ikuti Jiangling, dia memang bicara apa ke kita, ke Baizo ya. Waduh, tolonglah jangan lama-lama, gue 谷 takut で別れ nge-crash てか ini. らいつの間にかもうこんなに経ってたんだ。長生は昔と同じで全然変わってないね。あんたは随分と変わったけどね。そうね。あの時の私はこんな日が来るなんて想像もしてなかったでしょう。それと白日、あなたがこんな風になってることもね。 Ini istrinya si Jialiang ya, Jiangli namanya. BTW dia punya hubungan dengan Baizu ya kan, karena dia gimana ya, pokoknya dia seperguruan bareng lah gitu sama Jiangli si Baizu nih. Oke. Jangan lama-lama ya. あなたの不死の薬を見たけど、私の作った毒とヤクリが少し似てたわ。毒素を持って生前の状態を維持する。妙々たる発想と言わざるを得ません。まさか、郡さんは私が勝手に真似したことを責めるつもりじゃありませんよね。そんなことないわ。 Plek ketiplek あ ini. なたの素質なら、たとえ前例がなくとも自力でそのうち作れてたでしょう。けど、あなたがカリオに会ってからたった数日しか経っていない。なのに、あの毒をここまで深く研究するなんて。しかも、元の処方に改良まで加えてある。これは素質だけで説明できるものじゃない。白日、本当のことを教えて。あなた、自分で毒を試したの？ Waduh, dia mencoba sebagai eksperimen pertama. だから長く隠し通せないって言っただろ。 Waduh. 長生との契約で転移できるのは正規だけではないのね。やはり、郡さんには見抜かれてしまいましたか。その通りです。長生の秘宝は正規だけでなく、毒素や病も転移させることができます。2回目の治療で、カリオさんから自分に一部の毒素を転移させました。これは彼の負担を軽くするためでもありますし、その毒性を深く研究するためでもあります。もちろん、残っていた毒は全て魔人の残滓と共に消えていますので、郡さんが心配する必要はありません。 Ya, terakhir kali sebelum itu kalian kalau misalnya kalian ngikutin video gue ya, bahwasannya ya kan si Baizu ini pernah mentransfer ya kan penyakitnya, penyakit dari Jialiang ke Baizu gitu 危険すぎる。 dengan kekuatan も Chenseng しあの gitu. 時魔人の残滓を取り除けていなかったら、あなたの体も。 Kalau mungkin saja iya sudah mati gitu. Soalnya racun yang ada di Jialiang nih ditransfer ke Baizu gitu. Sumber dewanya kalau sumber dari penyakit itu kagak dimatiin, si Jialiang mati, si Jiangli mati, si Baizu pun juga mati. 私にそれをとやかく言う資格はないか。 Itu pun dilakukan demi untuk menyelamatkan 当 seseorang. 時、私が指紋を離れて姿を消したのは、彼を治療するために余命わずかな師匠の寿命をこれ以上削らせたくなかったからなの。けどまさか最終的には私も同じように自分の命と引き換えにカリオを救う道を選んで危険を冒して毒を作るなんてね。しかもこれが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに短命で、
生死に逆らう奇跡に執着する。それはもう抜け出せないくらいに。宿命という言葉は医者の口から出るべきものではありませんよ。白術、私にはお見通しよ。ここ数年であなたは契約を使って、自分の体にたくさんの病と毒を転移させてきたでしょ。 Coba kan. そのあなたまだ引き返せるわけ？ Jadi jadi ada penyakit yang gak dia obati doang gitu, dia transfer コーンさん、 sebagian あな ke た dia は gitu. 分かっているはずです。私たち一脈は皆こういう性格なのだと。母さん、ご飯の時間だよ。 Ya kita お兄 nikmat. さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。父さんでも味がわかるって。母さんも食べてみてよ。 Ya. 分かった。今行くから。ちょっとあまり早く走らないの。白術、あなたを説得できないのは分かってるけど、忘れないで。もしあなたがいなくなったら、ナナもケイもあなたの親しい友人たちはみんなあなたのために悲しむのよ。そう心配しないでください。私にもそれくらい分かっていますから。だといいけど。 Ya, dia terpaksa ngelakuin itu ya kan demi menyelamatkan pasien. 白術、さっきコーリがあなたがいなくなったらって言ってたけど、あれってどういう意味なんだ？彼らの師匠を含めて私の歴代の契約者はみんな短命で一生を終えている。 What the fuck? 長生、お前って人の寿命を伸ばせるんじゃなかったのかよ。これはとても長い話になります。 Ya Allah. 流行りしとき、世の苦しみを根絶せんと一人のクス氏が誓いを立てた。 Ini dokternya Bayi, だが gurunya たか Baizul. が人に人心と優れた医術があろうと天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。筋力の谷の奥には Kelihatan nggak 100 sih 病 guys? を治せる Gua nggak 薬 kelihatan 品 aja が住 tulisannya. むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば人を救う秘法を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは正気を使い果たしたクス氏であった Sumpah gua nggak た。 kelihatan 事 di 切れる sini. 前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。 Bukan karena tulisannya kecil そ atau の gimana 弟 ya 子 kan? は己の命を使い、より Ya 多く karena の putih 命を gitu 救わん kan. と Kalau 決意 ketutupin し、 kalau videonya 一人 putih ya kan. また一 Nah 人 kalau ini と kan 代 kelihatan 々 gitu. が同じ道を歩んだ。 Kalau video yang hitam kelihatan. Ini kalau putih, dia ngasih teks putih ya kan. Kalau di videonya putih ya nggak kelihatan tulisan 契約を継いで以 ceritanya 来、 gitu. 歴代の死が選んだ道と、これから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは真をのみて勝をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うためにもう一人の大切な人を犠牲にしたくないと愛願された。その時
初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。Oke. 何度も何度もいくら念をし体を整えてもこの結末は変えられなかった。あんたはどうだ？答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？ Aduh, sorry ya guys ya. 残された時間で薬訓山に戻りゆっくり寝よう。そして Udah 旧 kelihatan. 友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。 Intinya nih ya kan. また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。 Intinya itu ya kan. この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。 Wow. Intinya ya kan dulu pendahulu ya kan 契約を継ぐ条件には Baizuto ya 気 kan 質も sebelum 含まれて menggunakan いる。 Chanseng 歴代の契 berkontrak 約者 dengan は Chanseng 誰 ya も kan. が示準な気質を持って Udah た。 banyak yang berkontrak dengan Chanseng nih, dan mereka mencari obat untuk ya menyembuhkan kontak kayak gitulah, centela kayak gitu, menghilangkan atau gimana ya? Menyembuhkan racun ya yang terjadi jika kontrak itu dipakai lah gitu. Punya syarat yang ketat tentang sifat memiliki kontrak. Nah, kontrakku rata-rata memiliki hati yang sangat murni. しかし、この秘宝を得た者が善人であればあるほど、常人よりも生死に逆らう奇跡に惹かれやすい。自分に待ち受ける運命を彼らは誰よりも分かっている。それなのに、あまたの人々の悲鳴、それから血縁者や親友の生老病死を前にしたとき、彼らはまるで飛んで火にいろうとする蛾のように、一切皆苦の長い夜に生死を超越する希望を追い求めてしまうのです。それじゃあ白術、お前も。 Umur buat tidak lama lagi, Paizo. 私はそうですね。光を追い求めつつもやけどはしたくないガとでも言いましょうか。長生の秘宝はあくまで病を転移させるだけ。世の苦しみを減らすことはできません。まさにカリオさんがコーリさんの既得状態に慌て、コーリさんがカリオさんの犠牲を悲しんでいたのと同じようにです。理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが、私は彼らと同じになるつもりはありませんし、この契約を後代に受け継ぐことも望んでいません。でもお前は自分に病気をたくさん転移させてきたんだろう。毒とは何でしょうか。病とは何でしょう。そもそもどれも体に影響を与える一種の仕組みではありませんか。平常と異なる状態が病と呼ばれるのなら、不死の薬も一種の毒ではないでしょうか。百毒と百病をすべて研究し尽くし、不死の境地に至る。一般人から見れば、それは自然の摂理に背くことかもしれません。ただ、私にとってこれは先人たちが百草を舐め百病を克服したのとあまり変わりがないように思います。私の後に続く人たちが契約により短命で終わることも、長生が契約を失って亡くなることも
望みません。なら答えは一つしか残っていないのではありませんか。 Kamu harus hidup ada di そ ramuan. の通り。私は最後の契約者になり、この契約の継承をここで終わらせるつもり Beliau です。 ingin menjadi abadi seperti villain, anjir. 真の不死はかつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い、自分を救って、天津さえこの私までも救おうとするとは本当に欲張りだ。 Kamu mulai tamak, Koizu. 欲がないものは果たして人間なんでしょうか。ろうそくの火を恐れながらも光に憧れる。こんな利己主義の側は月へ飛んでいくしかありませんね。お前ってやつはなんて言ったらいいのか。ヤク先生、お兄さん、みんな何の話をしてるの？それと長生にパイモンもココナッツまあいいか。食事の方が大事だしな。 Oke, 他のことは apa? お腹がいっぱいになってから考えようぜ。 Sisakan untuk aku ya. Oke, akhirnya kelar juga ya guys ya. たまにパイモンが羨ましくなる。腹を満たすだけで満足できるんだから。私たち人間が人生に執着してしまう、まさにそのような些細な幸せがあるからではありませんか。 Ya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya, kisah tentang Baizu. Jadi si dokter Baizu ini di bubuk farmasi di depan gua nih, ya kan? Dia adalah seorang dokter yang memiliki kontak sebuah ular, ya kan? Yang dulu-dulu pendahulunya, ya kan, berkontak dengan Changsung sebelum Baizu. Nah, kontraknya itu apa ya kan? Dia dapat ya kan mentransfer segala penyakit ya dari seorang pasien ya kan ke diri gitu. Ya, yang akan menyembuhkan pasien itu. Ya kan? Tapi berakibat fatal ya kan, akhirnya penyakit itu ya kan terjadilah Baizu yang membuat ya kan penyakit itu ya kan umurnya itu nggak bertahan lama. Nah, si Baizu ini mencoba ya kan untuk menghilangkan kutukan itu dengan menjadi abadi lah gitu. Ya kita lihat aja lah gimana kelanjutan dengan Baizu ya kan. Tapi story udah tamat ya. Mungkin ada part selanjutnya tentang story Baizu, kita tidak ada yang tahu ya kan. Kayak Baizu ini sedang mencari obat untuk obat keabadian dia. Atau udah ketemu itu obatnya, kayak gel yang udah sembuh. Ya kayaknya gitulah. Oke guys, cukup sampai sini aja ya kan video gue hari ini. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Thank you guys.